sekali karena ojek online itu telah menjadi salah satu pilar penting dalam mobilitas dan juga ekonomi masyarakat di Indonesia. Nah, ojek online tidak hanya sekedar layanan transportasi. Komunitas pengemudi ojol telah menjelma menjadi salah satu segmen kelas pekerja terbesar yang di dalamnya terdapat dinamika sosial, tantangan operasional, dan juga bahasa khas mereka sendiri. Nah, kehidupan sehari-hari para pengemudi mulai dari strategi ngebit, interaksi dengan pengguna, hingga kisah-kisah di jalanan yang menyimpan kekayaan narasi yang relevan bagi banyak individu yang menggunakan atau terlibat dalam ekosistem ini. Hal tersebut membuat perlu adanya platform yang dapat menjadi sarana untuk menceritakan keseharian dari ojek online itu sendiri. Nah, target untuk pengguna web yang kami buat adalah yang pertama yang pasti adalah pengemudi ojek online. Yang kedua adalah pengguna juga dari ojek online agar tetap update terhadap berita yang sedang terjadi di kalangan ojek online. Oke, untuk saat ini saya akan menjelaskan beberapa fitur utama yang ada di portal berita ojek online Indonesia milik kami. Yang pertama ada beranda. Di beranda ini kami juga memberitakan berita terkini yang sedang terjadi di kalangan ojek online. Di sini kita dapat melihat sendiri ada ribuan ojol turun ke jalan, penumpang ditelantarkan oleh ojol dan lain sebagainya. Setelah di beranda kita ada di edukasi, di mana di edukasi ini bisa kita lihat sendiri bahwa berita-berita yang ada itu terkait edukasi untuk keselamatan penumpang ojek online, trik aman untuk wanita atau aman naik ojek online, para wanita wajib perhatikan 4 hal ini. Untuk di komunitas sendiri juga sama. Di komunitas juga terdapat berita-berita tentang komunitas ojek online yang sedang terjadi di saat ini. Untuk di tentang kami, ini adalah perkenalan tentang titik jemput atau web milik kami sendiri. Jadi titik jemput itu lahir dari keresahan kecil kenapa berita ojek online itu selalu dibahas dengan kaku, padahal dunia ojol itu penuh dinamika yang seru. Di sini juga kami membuat alamat dan kontak person juga, ada nomor telepon, email, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini kami juga memiliki form untuk kritik ataupun saran. Dan fitur yang lain adalah di multi language-nya. Di sini kita bisa memakai bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Jadi bisa memakai dua bahasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman-halaman apa saja yang ada pada portal berita kami. Yang pertama yaitu ada halaman beranda. Beranda berfungsi sebagai tampilan utama bagi pengunjung ketika memasuki portal berita kami. Beranda menampilkan berbagai berita utama atau sorotan utama yang sedang amat diperbincangkan di dunia ojek online. Kemudian yaitu ada halaman edukasi. Halaman edukasi berfungsi sebagai ruang pembelajaran serta pengembangan diri bagi ojek online. Seperti contohnya yaitu ada tips sukses ojol yang kurang populer atau menghasilkan ojol Grab dan Gojek. Selain itu, pada halaman edukasi juga menampilkan tips-tips bagi pengguna layanan transportasi online seperti adanya tips keselamatan bagi penumpang ojek online atau tips aman untuk wanita saat jadi penumpang ojol. Yang ketiga yaitu ada halaman komunitas. Halaman komunitas yaitu merupakan sebagai ruang khusus yang menampilkan aktivitas serta kegiatan sosial yang dilakukan komunitas ojek online di Indonesia, seperti polisi yang menggandeng ojol untuk menjadi duta keselamatan lalu lintas, atau komunitas double ojol yang menolak rencana skema baru yang dibahas pemerintah. Yang keempat yaitu ada fitur tentang kami. Fitur tentang kami ini berfungsi sebagai pengenalan mengenai web portal berita ini, mulai dari tujuannya hingga visi-misi apa yang dibawa ketika membangun portal informasi ini. Website kami memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada fitur embedding. Fitur embedding fitur embedding terlihat pada
terlihat pada video-video YouTube yang ditampilkan pada website ini, seperti ini. Menjadi ojek online, ojol Hari ini gue kini bakalan bukan tanya sekadar ojol pekerjaan satu-satu sampingan, yang mereka tapi bisa menjadi sumber penghasilan. Seperti ini. Selain itu juga terlihat pada maps, pada footer pada setiap halaman. Seperti ini, kita bisa membesarkan dan memperkecilnya. Selain itu juga terdapat fitur form yang terlihat pada halaman register atau daftar seperti ini, dan pada halaman masuk seperti ini. Selain kedua hal tersebut, terdapat juga fitur dual language. Hal ini memungkinkan website kami untuk mengalih bahasakan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Seperti ini, kita bisa mengalih bahasakannya ke dalam bahasa Inggris seperti ini. Selain translate yang terjadi pada halaman depan website, hal itu juga terjadi pada berita-berita kami. Seperti ini, halaman Inggris, kemudian ini contoh untuk halaman Indonesia. Hal ini memungkinkan kelompok website kami menampilkan alih bahasa secara langsung, tidak perlu untuk keluar dari website. Fitur andalan dari website kami jelas, yaitu pada berita-berita yang kami tampilkan, seperti ini, dan juga pada konten-konten multimedia dari YouTube. Hal ini digunakan untuk memberikan variasi konten pada website kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja yang kami buat sendiri dari awal. Jadi di halaman beranda ini kami menyediakan beberapa post tentang berita yang tentunya kami buat sendiri. Dari pertama kami membuat kontainer di sini, memasukkan kisi-kisi, memasukkan gambar, selanjutnya memasukkan pengenalan singkat tentang berita apa yang kami sajikan. Selanjutnya ada lihat selengkapnya ini yang akan membawa kita ke post berita itu secara lengkap. Bisa kita lihat di sini, jika ini ditekan akan langsung muncul berita yang akan tersedia. Oke. Selanjutnya di laman edukasi kami sama seperti yang ada di beranda tadi, ada berita yang kami buat sendiri dari awal. Lalu di sini ada embedding YouTube, video YouTube yang langsung bisa di play Menjadi semuanya. ojek online, hari ini gue ojol bakalan tanya kini bukan sekadar Dan di sini juga ada embedding Google Maps yang bisa kita lihat secara langsung. Oke, selanjutnya kita masuk ke laman komunitas. Di laman komunitas sendiri hampir sama juga, ada penyediaan berita yang sama seperti home dan edukasi. Selanjutnya masuk di tentang kami. Tentang kami di sini ada yang kami buat sendiri, itu ada G-form untuk memasukkan kritik dan saran dari pengguna. Yang kalau kita klik di sini akan masuk ke Google Form. Oke, kita kembali. Lalu di sini ada pilihan daftar dan masuk. Di sini kami sediakan juga form buat pendataan pengguna. Jadi misalnya kita pencet daftar. Oke, lalu kita isi. Misalnya kita isi ojol. First name-nya ojol sore. Last name-nya pagi. Email address-nya ojol pagi sore @gmail.com. Lalu passwordnya kita masukkan. Di sini passwordnya harus menggunakan simbol, huruf besar dan angka. Jadi mungkin saya di sini buat passwordnya sedemikian rupa.
Oke, kita pencet register. Oh, di username is incorrect, berarti username sudah dipakai. Berarti kita bisa pakai username yang lain. Di sini kita isi lihat ojol. Kita coba lihat ojol. Oke, selanjutnya kita akan melengkapi lagi yang tadi tentang keanggotaan yang belum berhasil, jadi kita akan cobanya lagi karena passwordnya belum memenuhi syarat. Jadi kini kita coba memasukkan satu huruf besar, satu huruf kecil, dan satu angka. Ya, kita coba register di sini. Bentar, masih loading. Oke, di sini sudah tersedia keanggotaannya. Lalu untuk melihat keanggotaannya masuk kemana, kita bisa lihat di sini. Nah, kita masuk ke dashboard. Di dashboard ini kita pilih yang menu pengguna. Nah, di sini sudah terlihat form yang kita isi tadi sudah ada di sini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja plugin yang digunakan dalam pembangunan portal berita kami yang buat ini. Yang pertama itu untuk dari awal kami menggunakan plugin pencarian template, lalu selanjutnya ditambah dengan plugin penambahan Elementor untuk memudahkan pengeditan portal ini. Lalu untuk footer dan header di sini yang ada di sini kami menggunakan plugin dari Brainstorm yang khusus untuk membuat footer dan header. Lalu untuk di akun yang tadi kita mengisi tentang keanggotaan tadi, kita menggunakan plugin yaitu kita lihat di sini ada plugin yang namanya sebentar saya cari. Ultimate Member. Sini kita pakai Ultimate Member ini untuk yang form keanggotaan tadi. Oke, untuk plugin selanjutnya itu ada plugin untuk penambahan multibahasa. Nah, di sini kita bisa pencet yang bendera Amerika ini untuk menjadi web bahasa Inggris. Nah, di sini sudah tersedia semua konten dalam bahasa Inggris dan semua pilihan dalam bahasa Inggris. Kita coba di bagian edukasi. Nah, jika kita masuk ke sini, post yang tersedia akan menjadi bahasa Inggris, dan kalau kita pencet yang bahasa Indonesia, beritanya akan kembali ke bahasa Indonesia. Oke, mungkin sekian penjelasan saya tentang apa saja yang kami buat dari awal dan apa saja yang plugin kami gunakan. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke segmen yang terakhir, itu di bagian refleksi singkat ya. Mungkin untuk tantangan teknis atau desain yang kami hadapi itu mungkin yang cukup krusial itu di bagian formnya. Kemarin saya itu sempat mau menggunakan form dengan plugin WP Mail SMTP ini. Nah, dari sini itu saya atau kami cukup kesusahan dikarenakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh WP Mail SMTP ini, dan kita ujung-ujungnya disuruh bayar sebesar $50 untuk input data dari pengguna masuk ke database kami atau masuk ke Gmail gitu. Dan jadinya kami menggunakan Ultimate Member. Jadi formnya data dari pengguna itu bisa masuk secara otomatis di bagian database kami gitu. Terus yang kedua, tantangan kami di
bagian multi language. Pada bagian multi language ini, pada saat kami mau mencoba plugin Polylang ini, itu ada sempat kesusahan karena di laptop anggota kami yang lain itu tidak bisa atau tidak muncul drop down bahasanya gitu pada saat mau instalasi pluginnya. Tapi itu bisa kami selesaikan dengan cuma dengan cara ganti laptop. Ternyata di laptop teman saya itu tidak muncul atau tidak bisa menggunakan drop down bahasa, sedangkan di laptop saya itu dia muncul. Itu masalah seperti itu sering kami temui juga di beberapa kasus seperti di bagian desain. Di bagian desain itu kemarin sempat kebingungan dan ada footer bawaan template itu tidak bisa dihapus di laptop saya. Sedangkan pada saat kami menggunakan laptop teman saya itu bisa dihapus secara otomatis gitu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian cerminan bagian apa saja yang mencerminkan tugas UTS kita. Jadi di tugas UTS kita ini rancangan layoutnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 menu. Nah, tapi di hasilnya kita itu jadi ada 4 menu. Nah, kenapa kita bikin 4 menu? Karena di bagian UTS itu kami rasa di bagian multimedia, di bagian layout multimedia itu kurang efektif, karena bagian multimedia ini bisa kami perpadat atau bisa kami terapkan ke halaman-halaman lain seperti di edukasi. Di sini ada multimedianya gitu. Jadi tidak jadi satu di bagian multimedia, tapi bisa di layout halaman lain gitu. Terus yang kedua, bedanya lagi sama rancangan kita UTS itu di bagian search bar. Jadi di UAS kami tidak ada bagian search bar. Search bar tersebut tidak bisa kami masukkan karena di Elementor itu masuknya ke Elementor Pro. Sedangkan kami yang versi tidak pro ya, dan versi gratis gitu. Untuk semuanya di bagian home beranda itu juga bisa dibilang cukup mirip, cuma beberapa perbaikan aja. Jadi di sini ada judul, terus berita terkininya di bawah itu. Terus untuk bagian komunitas juga kita masukkan ke berita-berita yang komunitas. Itu di bagian edukasi juga edukasi. Cuma di halaman multimedia aja yang kita hilangin dan kita jadikan satu dengan dengan halaman-halaman lain gitu. Terus untuk rencana pengembangannya sendiri, di sini mungkin kami bisa menambahkan search bar untuk mencari secara langsung berita-berita yang dibutuhkan gitu. Mungkin bisa nanti mencari kayak plugin yang gratis untuk search bar. Terus untuk bagian komunitas juga, mungkin di bagian komunitas ini nantinya kita bisa kayak jadikan sebuah kita jadikan web ini itu sebuah tempat untuk berkeluh kesah antara pengguna dan drivernya gitu.
Jadi bisa interaksi antara pengguna dan driver gitu. Terus pengembangan lagi pada bagian halaman posting itu di sini di bagian komentarnya buat sebuah postingan itu ini bisa kami aktifkan. Sekarang belum aktif dan kita masih mencari tahu juga bagaimana caranya untuk ini diaktifkan gitu. Jadi untuk pengembangan satu lagi mungkin kami berpikiran untuk pengguna dan driver itu bisa menulis blog atau menulis postingannya itu sendiri tuh. Jadi seperti apa ya, mungkin seperti blog gitu. Jadi semua orang atau ya semua orang bisa mengakses atau menuliskan berita di web ini.